Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam kuliah sistem muskular atau sistem otot. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa otot memiliki 4 karakteristik, yaitu excitable, mampu menerima dan berespon terhadap rangsang. Yang kedua, kontraktilitas, yaitu otot mampu memendek dan menebal. Yang ketiga, yaitu ekstensibilitas, otot mampu memanjang. Dan yang terakhir, yaitu elastisitas, otot mampu kembali ke bentuk semula. Guys, ternyata di dalam tubuh kita ada 3 buah jenis otot, yaitu otot skeletal, otot jantung, dan otot polos. Otot skeletal atau nama lainnya adalah otot lurik ataupun otot rangka. Otot ini terlihat pada gambar di video, memiliki ciri seperti melekat pada tulang rangka, kemudian dia di bawah kendali kesadaran atau volunteer. Secara mikroskopik, jaringannya tampak lurik dan selnya berbentuk silindris, panjang, serta memiliki banyak inti. Berikutnya adalah otot jantung atau otot kardiak. Dia berfungsi membentuk otot jantung, kemudian dikontrol secara tidak sadar atau involunter. Secara mikroskopik tampak lurik, tetapi selnya berbentuk pendek, bercabang, dan memiliki 1-2 nukleus. Ciri terakhir, sel satu dengan sel yang lainnya dihubungkan oleh ductus intercalatus. Yang ketiga adalah otot polos. Cirinya adalah membentuk dinding organ dalam dan pembuluh darah. Kemudian dia berbentuk tidak lurik dan dikontrol secara tidak sadar juga atau involunter. Selnya pendek, berbentuk spindle dan memiliki 1 nukleus. Sekarang kita akan berbicara tentang mikroanatomi otot. Otot dihubungkan dengan tulang melalui tendon. Otot dilapisi oleh jaringan elastis berserat yang disebut sebagai epimysium. Otot terdiri dari seikat otot yang disebut sebagai muscle vesicle. Muscle vesicle ini dilapisi oleh perimysium. Muscle vesicle terdiri dari banyak sel atau serabut otot yang dilapisi oleh endomysium. Serabut otot terdiri dari banyak myofibril yang mengandung unit kontraktil, di mana unit kontraktil ini disebut sebagai sarkomer yang mengandung filamen tebal dan filamen tipis. Di dalam sel otot mengandung banyak mitokondria. Retikulum sarkoplasma merupakan tempat penyimpanan ion kalsium di sel otot. Miosin berada di tengah sarkomer dan dibatasi oleh garis M. Sedangkan aktin berada di pinggir sarkomer dan dibatasi oleh garis Z. Aktin memiliki 2 protein, yaitu troponin dan tropomyosin. Sedangkan myosin terdiri dari kepala yang memiliki ATP dan ekor. Otot ada yang disebut sebagai origo. Origo adalah otot yang melekat pada tulang dan dia tidak bergerak. Sedangkan insersio adalah ujung otot yang melekat pada tulang tetapi akan mengalami perubahan posisi saat melakukan kontraksi. Otot memiliki banyak gerakan, yaitu fleksi ekstensi, abduksi aduksi, rotasi, dan lainnya. Anda silakan mencari pengertian dan definisinya ya. Sekarang kita belajar tentang otot wajah. Ada otot frontalis yang ada di dahi, otot orbicularis oculi yaitu otot yang mengelilingi mata, otot zygomaticus yaitu otot di pipi, otot orbicularis oris yaitu otot melingkar yang mengelilingi bibir. Musculus temporalis adalah otot yang berada di pinggir di atas telinga. Kemudian musculus occipitalis yaitu ada di atas tulang oksipital. Kita juga memiliki 2 otot pengunyah, yaitu otot masseter dan musculus buccinator. Kemudian di leher ada musculus sternocleidomastoideus. Otot ini jika cedera membuat kamu gak bisa nengok kanan dan kiri.
Bawah ketiak ada otot serratus anterior. Kemudian di pinggang dilapisi otot musculus external oblique. Disebut oblik karena dia posisinya miring. Kemudian di perut dia ada musculus rectus abdominis. Bagian belakang ada musculus trapezius, bentuknya seperti layang-layang guys. Kemudian di bahu ada musculus deltoideus. Lengan atas bagian belakang disebut sebagai tricep, sedangkan bagian depan disebut sebagai bicep. Nah, di dada ada otot yang disebut pectoralis major. Kemudian muskulus ataupun otot yang menghubungkan antara tulang rusuk disebut sebagai musculus internal intercosta. Coba kamu lihat gambar di video ini untuk lebih memperjelas visualisasi kamu. Bagian belakang ada otot yang paling luas menutupi tubuh kita. Otot itu menutupi bagian punggung disebut sebagai musculus latissimus dorsi. Kemudian di pantat ada musculus gluteus maximus. Di bawah musculus tersebut adalah gluteus minimus. Pada paha bagian depan disebut sebagai musculus quadriceps group. Disebut quadricep karena terdiri dari 4 otot, yaitu musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, dan musculus vastus intermedius. Pada paha bagian belakang disebut sebagai musculus hamstring. Otot bagian betis di bagian belakang disebut sebagai musculus gastrocnemius. Sedangkan otot pada kaki bagian depan disebut sebagai musculus tibialis anterior. Nah, itu saja otot-otot yang perlu kamu ketahui untuk saat ini. Semoga kamu paham ya guys. See you next time.